Salam sejahtera kawan-kawan online. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Sweet and Sour. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga, agar saya lebih semangat untuk membuat alur film yang lainnya. Alkisah ada seorang pria gemuk yang dilarikan ke rumah sakit karena mengidap hepatitis yang bernama Lee Jang Hook. Tak lama perawat Jong Daen datang untuk mengganti infus Jang Hook yang telah habis. Jang Hock tak menyangka bahwa dia dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Dia sedikit kesal dengan sikap orang tuanya yang begitu takut tertular penyakitnya itu. Ibunya berkata bahwa dia akan pulang dan akan mengirim makanan yang enak kepada Jang Hock. Esok paginya seperti biasa di rumah sakit Incheon, semua pasien dicek keadaannya oleh perawat. Kebetulan perawat yang piket saat itu adalah Daan. Semua pasien di sana protes saat Daan akan membuka tirai Heok. Daan menjelaskan bahwa hepatitis bukanlah penyakit yang menular. Ia memutuskan untuk menutup tirainya untuk kenyamanan Heok. Daan merawat Heok dengan sangat baik, bahkan sebelum pergi dia mencium cairan infus Heok membuat Heok salting. Malam harinya, Heok berkeliling rumah sakit untuk mencari Daan. Tak disangka wanita yang dicarinya itu sedang menghirup asap rokok di tangga darurat. Daan berkata apakah Heok merasa aneh saat melihat seorang perawat merokok. Heok terdiam, pandangannya mengarah pada cincin yang melekat pada jari Daan. Daan menjelaskan bahwa itu adalah cincin kelulusannya. Lalu Daan bertanya apakah Heok mempunyai pekerjaan. Heok menjawab iya. Daan merasa bahwa Heok merupakan orang yang beruntung, tak seperti dia yang hanyalah pegawai kontrak yang terus bekerja sampai dirinya tak mempunyai waktu untuk istirahat. Daan meminta izin agar dirinya diperbolehkan memanggil nama Heok. Dengan senang hati Heok memperbolehkannya. Hari ke hari mereka berdua semakin dekat. Heok selalu merasa gemas dengan tingkah laku Daan. Dia membiarkan Daan memakan makanannya. Bahkan saat malam tiba, Heok membiarkan Daan untuk tidur di ruangannya agar Daan bisa beristirahat. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh di hati Heok. Dia begitu perhatian kepada Daan. Bahkan Heok selalu menjaga Daan saat dia tertidur. Esoknya dokter memperbolehkan Heok untuk pulang. Mendengar itu, Heok mengatakan bahwa sebaiknya kepulangannya ditunda sampai lusa karena dirinya merasa belum begitu sehat. Tak disangka ternyata Daan ditegur kepala perawat. Dia bertanya apa yang sudah Daan lakukan hingga seorang pasien Heok tak mau pulang. Hari kepulangan Heok pun tiba. Dia terus mencari keberadaan Daan. Tak lama orang tuanya pun datang untuk menjemput Heok. Heok marah karena selama dia dirawat orang tuanya tak pernah datang. Malamnya Heok berkumpul dengan circle-nya. Dia bercerita bahwa dirinya dirawat oleh perawat cantik di sana. Bahkan dia merasa bahwa perawat itu menyukainya. Mendengar itu kawan-kawannya berkata bahwa itu tidak mungkin. Mereka menganggap bahwa Heok telah berhalusinasi karena tidak akan ada wanita seperti itu di dunia ini untuk pria seperti mereka. Karena merasa rindu, Heok datang ke rumah sakit. Dia mencari kontak Daan. Kepala perawat memergoki Heok yang sedang di meja informasi. Dia beralasan bahwa dirinya merindukan kawan-kawan sekamarnya dulu. Lalu Heok bertemu dengan kawan-kawan sekamarnya. Dia memeluk satu persatu sambil terus menghafal nomor Daan. Tapi sayangnya dia tak mengingat 3 angka terakhir nomor Daan. Heok terus mengacak nomor, sampai akhirnya dia berhasil menghubungi Daan. Heok bertanya kenapa Daan tak masuk ke rumah sakit. Daan menjawab bahwa dia mengambil cuti beberapa hari karena merasa tidak sehat. Tanpa basa-basi, Heok menanyakan apakah Daan menyukainya. Daan terdiam, dia meminta agar Heok datang ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, Heok langsung tancap gas ke rumah Daan. Daan tak menyangka bahwa Heok begitu cepat sampai di rumahnya. Heok terdiam, dia meminta maaf karena sudah mampir tengah malam di rumah Daan. Lalu dia izin untuk berpamitan. Daan tak membiarkan Heok pulang. Dia meminta agar Heok tidur di rumahnya saja karena dia merasa kesepian. Esok paginya Daan terbangun. Dia menangis terharu karena Heok telah mengganti bola lampu kamarnya. Lalu dengan spontan Daan mencium Heok. Sejak saat itu Heok selalu ke rumah sakit dan menemani Daan untuk bekerja. Bahkan Heok menemani Daan di rumahnya. Lalu Daan berkata bahwa dirinya mendapatkan paket liburan ke Jeju dari kawannya dan dia mengajak Heok untuk pergi bersamanya.
Heok kaget mendengar itu. Setelah itu mereka berdua pergi membeli perlengkapan untuk berlibur. Daan membelikan baju kapal, tapi sayang baju itu tak muat di tubuh Heok. Malamnya Daan telah sampai di bandara lebih dahulu. Tak lama Heok datang dan meminta maaf karena tak bisa menjemput Daan. Lalu Daan memberikan kejutan sepatu untuk Heok. Daan berkata bahwa ini akan cocok untuk Heok. Heok terharu, dia berkata bahwa akan memakai sepatu itu dan akan menguruskan badannya, agar tahun depan mereka bisa memakai kaos kembaran. Lalu sepatu itu berubah menjadi sepatu usang. Seperti biasa, sebelum berangkat kerja, Heok menyiapkan sarapan untuk Daan. Mereka berdua hidup sangat bahagia. Saat sedang bekerja, Heok dipanggil atasannya. Si atasan berkata bahwa dia akan memindahkan Heok ke perusahaan yang lebih besar karena Heok memiliki kemampuan yang hebat. Dia meminta agar Heok tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Heok mengiyakan. Dia berjanji bahwa dirinya akan bekerja dengan sungguh-sungguh di sana. Lalu Heok bertemu Daan di rumah sakit. Dia bercerita bahwa kini kemampuannya telah diakui oleh atasannya dan dia dipindahkan ke perusahaan yang lebih besar. Daan senang mendengar berita itu, tapi dia sedikit kecewa karena Heok telah mengambil keputusan tanpa berdiskusi dengannya. Tak lama kepala perawat pun lewat. Melihat itu, Daan langsung bergegas menghampiri kepala perawat. Setelah selesai bekerja, Heok menjemput Daan. Kini dia telah membeli mobil karena merasa tak enak kepada ayahnya karena selalu meminjam mobilnya. Lalu Heok memberi kejutan kepada Daan. Dia memberikan Daan sebuah cincin. Heok berkata untuk tak mencemaskannya, karena kini dia telah mempunyai mobil dan akan pulang setiap hari. Esoknya Heok bekerja di kantor baru. Kepala direktur mengucapkan selamat datang kepada Heok. Ternyata ada dua pegawai kontrak yang baru, yaitu Heok dan Ha Boyong. Setiap istirahat, semua karyawan tetap selalu makan bersama. Mereka sama sekali tak mengajak Heok dan Han Boyong untuk bergabung. Di rumah, Heok mengeluh kepada Daan karena dia tak suka dengan kantor barunya dan sikap rekan kerjanya yang selalu cemberut. Daan berkata agar Heok lebih memilih untuk memulai mendekatkan diri dengan rekan-rekan kerjanya. Besoknya, Heok membawa kopi ke kantor. Boyong yang melihat itu, dia langsung mengambil kopi Heok dan memberikan kopi-kopi itu kepada semua rekan kerjanya, seolah-olah dia yang telah membeli kopi tersebut. Heok tak terima. Dia mencoba menegur Boyeong, tapi Boyeong beralasan bahwa dia hanya mencoba membantu Heok. Saat sedang serius bekerja, Boyeong datang. Dia berkata bahwa yang dikerjaan Heok salah, karena jembatan itu mendesak jadi ketua tidak meminta sketsa substruktur. Lalu Heok langsung menggantinya. Tak lama Heok ditegur atasannya, karena dia tak membuat sketsa substruktur seperti kawan-kawannya. Lagi-lagi Heok dicurangi Boyeong. Dia mencoba berbicara dengannya. Tapi sebelum bicara, Boyeong langsung memasukkan permen min ke mulut Heok. Malamnya, Heok mengeluh lagi kepada Daan tentang masalahnya di kantor. Daan berkata bahwa hari ini ada pasien baru di rumah sakit. Dan dia meminta agar Heok memesan tiket ke Jeju sekarang untuk perayaan Natalnya nanti. Tapi Heok tak menanggapi. Dia terus memikirkan cara untuk balas dendam kepada Boyeong. Esoknya di kantor, sketsa Heok yang dicuri oleh Boyeong dipuji oleh direktur. Tak tinggal diam, Heok langsung memberikan pendapatnya bahwa sketsa itu harus diperiksa ulang karena di sana merupakan zona banjir. Lalu direktur meminta agar Boyeong dan Heok bekerja sama untuk merevisi sketsa tersebut. Heok bahagia melihat Boyeong kesulitan merevisi sketsa tersebut. Dia membiarkan Boyeong bekerja sendirian dan lebih memilih untuk pulang. Setiap hari perjalanan pulang selalu melelahkan. Hingga sesampainya di rumah, Heok langsung tertidur di atas badan Daan. Saat Heok terbangun, Daan sudah berada di rumah sakit untuk bekerja. Daan meminta agar Heok tak pulang ke rumah setiap hari, karena itu sangat melelahkan untuk Heok. Sesampainya di kantor, Heok kaget melihat Boyeong yang baru bangun tidur. Boyeong tetap percaya diri dengan keadaannya yang kacau balau. Dia terus-menerus makan agar dirinya tetap terjaga dan bisa menyelesaikan pekerjaannya. Karena kasihan, lalu Heok membantu Boyeong. Hari presentasi pun tiba.
Direktur sangat senang dengan hasil sketsa tersebut. Lalu Heok meminta agar Boyong segera mandi karena pekerjaan mereka telah selesai. Setelah semua pekerjaan selesai, Heok bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Heok menelpon Daan. Daan berkata bahwa dirinya tidak bisa pulang karena kepala perawat telah merubah jadwal liburnya. Dan Daan meminta agar Heok mengganti bola lampunya yang sudah rusak. Kini Heok dan Boyong semakin dekat karena direktur memberikan mereka proyek baru. Bahkan Heok memilih untuk tidur di kantor agar proyeknya cepat selesai. Daan mulai merindukan Heok. Dia meminta agar selarut apapun Heok tetap harus pulang. Diam-diam Boyong mencoba untuk menggoda Heok, tapi dia tidak tergoda karena rasa cintanya kepada Daan begitu besar. Lagi-lagi proyek yang dikerjakan Heok dan Boyeong berhasil membuat direktur bangga. Lalu Boyeong mengajak Heok untuk minum bersama. Mereka makan berdua. Tak lama Daeun menelpon Heok. Heok berkata bahwa pekerjaannya belum selesai dan kini dia sedang makan bersama rekan kerjanya. Lalu Heok menutup telepon dari Daeun. Heok semakin dekat dengan Boyeong. Bahkan Boyeong semakin berani untuk mengedah Heok. Tak tahan dengan sikap Boyeong, Heok memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Daeun langsung meminta Heok membuang sampah yang sudah menumpuk, karena Heok pasti akan mandi dan langsung tertidur. Daeun juga marah karena sampai saat ini bola lampu yang sudah dibeli belum juga dipasang oleh Heok. Heok kesal, dia berkata kenapa Daeun membicarakan sampah dengan orang yang sudah lama tak ditemuinya. Lalu Daeun berkata bahwa dirinya sampai saat ini belum datang bulan. Heok terdiam lalu dia turun ke bawah untuk membuang sampah. Di kantor, Heok tak fokus bekerja karena Daeun memberitahu bahwa dirinya sudah menemui dokter dan kehamilannya sudah memasuki 4 pekan. Esoknya, Heok menemani Daeun ke klinik untuk memeriksa kandungannya. Daeun meminta agar Heok menunggunya di mobil saja karena kini dia sudah mulai berani. Heok terus-menerus mendapat telepon dari kantornya, padahal saat itu dirinya sedang cuti. Lalu Daan berkata agar Heok pergi saja ke kantor, karena mereka lebih membutuhkan kehadiran Heok. Sesampainya di kantor, Heok langsung membantu Boyong, dan malamnya langsung pulang. Setiap hari Heok menjalani harinya dengan berat, karena harus bolak-balik kantor rumah, dengan perjalanan yang jauh. Sampai akhirnya Heok ditegur atasannya karena sering datang terlambat dan tertidur di kantor. Esoknya Heok memutuskan untuk lembur agar proyeknya yang dikerjakan bersama Boyong selesai tepat waktu. Sepulang dari kantor, Heok menemani Daan berjalan-jalan di pasar malam. Heok meminta agar mereka pulang saja karena dirinya merasa sangat lelah. Heok berkata agar Daan belanja lewat online saja karena kini lebih mudah daripada harus capek-capek berkeliling. Daan kesal mendengar ucapan Heok. Dia berkata bahwa dirinya hanya ingin menghabiskan momen spesial bersama Heok. Melihat Daan menangis, spontan Heok langsung mengusap air matanya dan berkata, "Jangan menangis, Beongku yang cantik." Mendengar ucapan Heok, Daeun langsung bertanya siapakah Boyong tersebut. Heok berkata bahwa itu hanyalah teman kerjanya, tak lebih dari itu, bahkan dirinya tak pernah tidur bersamanya. Heok meminta agar Daeun tak bersikap seperti anak kecil, karena dirinya kini sedang lelah. Lalu Daeun berkata bahwa dia hanya kasihan pada bayinya yang kehadirannya tak diinginkan sama sekali oleh ayahnya. Lalu Daeun keluar dari mobil Heok. Dan Heok dengan tega meninggalkan Daeun begitu saja. Daeun mengirimkan cincin pemberian Heok ke kantor, lalu kini Heok mulai bersikap agresif kepada Boyong. Bahkan kini Heok tinggal bersama di tempat Boyong. Saat di kantor, Heok mendapatkan pesan dari Daeun bahwa perjalanan ke Jeju belum dibatalkannya. Bahkan Daeun masih menggunakan foto profil bersama Heok. Lalu tak lama Heok mendapatkan pesan konfirmasi perjalanan ke Jeju. Heok heran karena Daeun tak membatalkan tiket liburannya. Esoknya proyek yang dikerjakan oleh Heok dan Boyong dipresentasikan. Sang atasan sangat bangga dengan hasil sketsa yang sangat bagus. Dia berterima kasih kepada para pegawai tetap dan senior di sana karena telah bekerja sangat keras. Malamnya di kantor mengadakan pesta akhir tahun.
Beong bertanya apa yang akan dikerjakan Heok setelah kontraknya habis di perusahaan ini. Heok menjawab bahwa dirinya akan kembali ke perusahaannya yang dulu, karena di sana dia adalah pegawai tetap. Beong iri mendengar jawaban Heok, karena tidak di sana dan di sini dirinya hanyalah pegawai kontrak. Dia juga bermimpi untuk menjadi pegawai tetap di sebuah perusahaan. Lalu Heok membuka HP-nya. Dia melihat status Daan yang akan merayakan Natal di Pulau Jeju. Lalu Heok langsung mengambil cincin Daan dan pergi ke bandara. Saat Heok melihat Daan, Heok langsung keluar dari mobilnya. Heok langsung berlari ke arah Daan, tapi sayang dia terjatuh karena menabrak seseorang. Daan yang melihat langsung berlari. Tak disangka bukannya menolong Heok, Daan menolong pria yang satunya. Kembali ke masa lalu, 3 bulan yang lalu rumah sakit kedatangan pasien baru yang bernama Lee Jung Hook yang mengidap penyakit hepatitis. Dan 1 tahun 7 bulan yang lalu rumah sakit kedatangan pasien bernama Jang Hook. Karena selama sakit, Jang Hook tak pernah dikunjungi keluarganya, Daan pun merasa kasihan. Hingga akhirnya dialah yang merawat Jang Hook dengan setulus hati. Sejak saat itulah Jang Hook dan Daan memulai suatu hubungan. Dan setiap Natal mereka selalu merayakannya di Pulau Jeju. Lalu konflik dimulai saat Jang Hook mendapatkan tawaran kerja di perusahaan besar. Dia yang awalnya berkata agar Daan tak perlu mengkhawatirkannya, semakin hari tak memikirkan Daan. Hyuk terus berkeluh kesah. Bahkan saat Daan bercerita bahwa di rumah sakit ada pasien baru yang namanya mirip dengan Hyuk, Hyuk tak mendengarkannya. Karena Jang Hook selalu sibuk, akhirnya Daan membuka hatinya untuk Lee Jang Hook. Saat Daan memeriksakan kehamilannya, dokter berkata bahwa Daan bisa tiba-tiba sangat lapar dan ingin memakan sesuatu. Dan meskipun mengantuk, Daan tidak diperbolehkan untuk meminum kafein. Bahkan jika Daan merasa ingin tidur, Daan harus tidur karena itu merupakan sinyal dari sang bayi bahwa dirinya sangat mengantuk. Daan sedih karena Jang Hook selalu memikirkan pekerjaannya. Jadi saat Lee Jang Hook hadir, Daan merasa bahagia karena Lee Jang Hook begitu perhatian kepadanya. Bahkan Daan terharu saat Lee Jang Hook memasang bola lampu kamarnya. Karena bola lampu itu sudah lama dibelinya, tapi tak pernah dipasang oleh Jang Hook. Lalu karena Jang Hook tak mau pergi ke Jeju, Daan pun mengajak Lee Jang Hook untuk merayakan Natal di Jeju. Hingga akhirnya saat Daan bertemu dengan Jang Hook, dia sama sekali tidak memperdulikannya, karena Daan kini telah memilih Lee Jang Hook. Jang Hook tak menyangka bahwa selama ini Daanlah yang telah berselingkuh di belakangnya. Daan pun menyesali perbuatannya, tapi apa daya semua sudah terjadi. Jang Hook kembali ke pesta kantornya. Dia meminta agar Boyong tak pergi ke luar negeri dan tinggal di Korea bersamanya. Tapi sayang Boyong menolak Jang Hook. Dia berkata bahwa dirinya masih sangat muda dan tak ingin menjalani hubungan yang serius. Jang Hook semakin kesal karena dia diterlantarkan 2 wanita sekaligus. Itulah akhir film Sweet and Sour. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe karena dukungan kalian sangat berharga untuk saya. Terima kasih, sampai jumpa di film selanjutnya.